Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Muhammad Hasan Mars. Nah, pada video kali ini ya, langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saya coba jelaskannya terkait kebijakan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca Undang-Undang 17 tahun 2023 ya. Ini langsung dari Direktorat Pendayagunaan SDMK ya, dari Kementerian Kesehatan baru-baru ini 13 Mei 2026. Berikut saya jelaskan, semoga teman-teman semua mengerti untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Oke, ini ya, kamu bisa lihat. Jadi di dalam Undang-Undang 17 2023 dan aturan-turunannya telah diatur ketentuan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, di sini ada 3 ya, kamu bisa lihat. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2025. Semuanya sama dibahasakan di dalam pasalnya bahwa jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktek keprofesiannya wajib memiliki izin. Ya, pasal 263 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 681 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2004 dan Pasal 146 ayat 1 di Permenkes Nomor 13 Tahun 2025. Intinya, SIP diterbitkan sebagai dasar pemberian kewenangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan prakteknya. Jadi, semoga teman-teman mengerti ya, untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait wajib dan pentingnya surat izin praktek sesuai profesi masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah poin shot ya. Adakah jenis izin lain yang dapat dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan selain SIP? Nah, ini jawabannya ya. Jadi, selain SIP, ada bentuk izin lain yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIP. Jadi, ini kamu bisa lihat ada nomor 1 SIP, surat tugas, penugasan, dan persetujuan. Kamu bisa lihat kondisinya SIP Pemda untuk praktek reguler, SIP Menkes untuk kondisi tertentu. Di surat tugas, ketiadaan namat spesialis atau subspesialis pada kabupaten atau kota yang membutuhkan. Penugasan, ini kondisi tertentu yang bersifat insidental atau sementara, di mana tidak memerlukan SIP. Jadi penugasan ya. Jadi ketika SIP nggak ada, kita bisa buatkan dalam bentuk penugasan. Nah, ini persetujuannya, izin yang diberikan kepada WNA di Indonesia dan diaspora yang sedang pengabdian masyarakat oleh Menkes dalam hal-hal tertentu. Nah, ini ya, kondisi di mana SIP, surat tugas, dan penugasan, bahkan persetujuan itu bisa dikeluarkan ya selain SIP. Ada 3 tambahan ini. Nah, kamu bisa lihat di masa berlakunya ya. Di Pemda, SIP Pemda itu memang 5 tahun. Dari Menkes selama program berjalan ya. Kalau memang SIP Menkes diterbitkan. Nah, ini untuk surat tugas hanya diberikan 1 kali berlaku 1 tahun. Dapat diperpanjang berdasarkan kajian kebutuhannya. Jadi ketiadaan namat atau spesialis pada kabupaten kota. Oke. Di sini poin 3, selama masa kegiatan atau maksimal 3 bulan. Ini penugasannya di mana kondisi tertentu yang bersifat sementara ya, di mana tidak memerlukan SIP. Maksimal 3 bulan. Nah, ini untuk persetujuan memang selama masa kegiatan. Jadi diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Kota untuk SIP, Menkes dalam kondisi tertentu ya. Ini juga sama, surat tugas diterbitkan oleh Menkes 1 kali berlaku dalam setahun ketika tidak ada namet ya pada kabupaten atau kota yang membutuhkan dokter. Nah, ini penugasan sama Menkes atau Dinkes atau provinsi atau kabupaten atau pimpinan Pasienkes. Jadi ini kondisi sementara ya, yang dimana tidak memerlukan SIP selama masa kegiatan kurang lebih 3 bulan. Ini penugasan. Ini persetujuannya langsung dari Kemenkes. Jadi poin 1 kamu bisa lihat ya. Di sini ada baksos, tugas kenegaraan, KLB atau bencana, pemberian pertolongan darurat lainnya, pemberian pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat insidental atau sementara. 2. Peningkatan kompetensi atau penelitian WNA, LLN, baksos, KLB
olahraga internasional, WNA LLN, dan pengabdian masyarakat WNI DLN dan diaspora ke dalam negeri. Nah, semoga paham ya. Untuk terkait selain SIP, ada bentuk izin lain yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIP. Nah, kamu bisa lihat di slide ini ya. Oke, kita lanjut.